Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya, NPM 20700-2018 dari kelas A mata kuliah Praktikum Analisis Sistem Tenaga. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian yang dimana rangkaian tersebut mengenai load flow ataupun aliran beban. Langsung saja kita buka rangkaiannya. Untuk penggunaan softwarenya di sini untuk analisis rangkaian load flow-nya menggunakan software ETAP. Kita tunggu untuk membuka suatu rangkaiannya. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenai rangkaian flow ini, kita harus tahu teori yang ada di load flow ini, di mana load flow ini dikenal sebagai analisis sistem daya ataupun aliran daya dan analisis steady state. Juga ada perhitungan tegangan, arus dan aliran daya, di mana ada suatu steady state-nya. Dalam sebuah sistem tenaga listrik, ini digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan kinerja dan stabilitas sistem tenaga listrik dengan cara memastikan bahwa permintaan yang ada di sistem tenaga listrik ini terpenuhi dengan berbagai komponen yang ada di rangkaian ini. Misal ada rangkaian trafo, ada rangkaian kapasitor. Nah, selanjutnya persamaan-persamaan yang ada di load flow ini bisa diatur menggunakan metode Newton-Raphson, metode Gauss-Seidel, dan lain-lain. Ada 4 metode yang bisa digunakan untuk suatu ataupun untuk mencari suatu iterasi pada rangkaian load flow ini. Yang dimana dalam rangkaian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti pembangkitan daya, transmisi, dan distribusi juga untuk suatu permintaan beban dan suatu konfigurasi pada sistem. Dan juga bisa menentukan tegangan dan aliran daya di penurunan tegangan. Jadi rangkaian ini juga bisa salah satunya untuk mencapai ataupun untuk menurunkan tegangan juga, ataupun mengatasi kelebihan beban dan masalah stabilitas. Terus di sini kan ada analisis aliran daya ya, yang sangat penting untuk desain dan perencanaannya. Nah, untuk perencanaan ini bisa diaplikasikan melalui software ETAP ini yang saya tampilkan itu di sini, yaitu menggunakan analisis load flow ataupun aliran beban. Nah, langsung saja kita analisis tiap komponen dari rangkaian load flow ini dari mulai power grid, di mana power grid ini adalah suatu komponen yang sangat menunjang untuk rangkaian load flow ini, di mana kita atur untuk sebuah info. Nah, di sini di connectionnya kenapa 3 fase? Karena pada rangkaian load flow ini menggunakan beban motor, dalam artian ketika dalam suatu beban, ketika ada motor, yaitu kita pilih 3 fase, enggak 1 fase. Selanjutnya kita atur di rating. Nah, untuk di rating ini kita atur ya di rated kV-nya berarti 34,5. Nah, untuk sources fluid-nya masuk ke MVISC 1000, yang dimana tadi sudah tampil pada layar kerja dari etap ini yang ada di rangkaian load flow. Selanjutnya XR-nya kita atur 22 dan KSC-nya 16,735. Nah, untuk SC impedance-nya secara otomatis terisi. Selanjutnya kita oke aja, soalnya gak ada yang harus diubah lagi. Terus kita masuk ke bus 1 yang dimana nilai yang kebaca itu 34,5 kV. Bisa dilihat di sini kita untuk nominal kV-nya 34,5 yang tadi tercantum pada komponen ini. Kita oke aja. Selanjutnya ada trafo. Trafo ini kebaca 30 MVA, dimana infonya kita sama ya, untuk standarnya pakai IEC, dan untuk ratingnya kita pakai yang tadi 34,5 dan size-nya 13,8. Terus MVA-nya 30 untuk ratingnya. Selanjutnya kita ke impedance. Ke impedance ini untuk positif persen Z-nya kita kasih 7, ini manual ya. Dan jangan lupa ketika mau mengisi
di impedance, kita harus klik dulu tipikal ZNXR-nya dan tipikal XOR-nya. Nah, di mana persen Z ini kita atur juga 3,92 sama yang kayak bawah. Ini secara otomatis ya. Kita masuk saja ke yang selanjutnya, yaitu ke bus 2. Di mana bus 2 ini terbaca 13,8 kV. Kita atur sama. Ketika kita mau mengatur untuk itunya, berarti di sini di nominal kV-nya. Untuk inisialnya kita 100 dan 13,8 sama ya kayak nominal kV ini, terus angle-nya dikasih 0. Di mana di sini ada load diversity factor. Kita kasih minimalnya 80 dan untuk batasan maksimalnya 125%. Untuk classification-nya yaitu zone, area, region-nya yaitu kasih 1. Selanjutnya ada fast V, di mana fast V ini kita ubah ya menjadi initial voltage yaitu 100% V di line to neutralnya, dan KP-nya 7,967. Ini terisi dengan sama yang kayak A, B, C ini. Terus masuk ke selanjutnya, ini ke kapasitor. Nah, kapasitor ini kita kebaca 1000 kVAr, dimana diaturnya untuk info kita tetap ya, karena menggunakan di bus 2, maka di sininya kita atur di bus 2 yang kebaca 13,8 kV sesuai yang ada di bus 2 tadi. Terus masuk ke rating, dimana rating ini kita atur sesuai bus 2 yang tadi, nilainya 13,8. Untuk kVAr or wing-nya dikasih 1000. Nah, jangan lupa ya di sini ketika kita pindahkan ke kVAr, jangan menggunakan wing X kVAr. Nah, untuk kVAr ini kita kasih 1000, untuk arusnya 41,8 dan satuannya yaitu di mikrofarad itu kebaca 16,71, Xi ohmsnya kebaca 190,44. Nah, selanjutnya masuk ke komponen selanjutnya, yang dimana yang paling utama yaitu kan tadi ada trapo 1, dan kita masuk ke trapo 2 yang kebaca 15 MVA. Sama ya, di sininya gak ada yang dirubah, sama tetap kayak di trapo 1. Kita masuk ke rating. Nah, rating ini sama ya, mengikuti yang ada di bus. Bus tadi kan ada 13,8, otomatis di voltage rating pada trapo ini kita harus memasukkan 13,8, dimana setnya kita masukkan 4,16. Dan MVA-nya kan tadi ada di trapo 1 1000 ya. Nah, di sini dikasih 15.000. Other 6.5-nya yaitu derated 15.000 juga. Nah, untuk selanjutnya masuk ke nominal busnya sama ya, 13,8. Pokoknya samain ya sama kV yang ini. Nah, karena di sini juga nominal bus kV, yang artinya bus 2 ini diikuti oleh voltage rating untuk mengisi nilainya. Nah, selanjutnya untuk ke impedance. Impedance ini tadi kan yang di awal trapo 1 itu 7, namun di sini di persentage-nya kita kasih 6,5. Jangan lupa juga kita klik typical Z on XR dan typical XOR. Nah, dimana di Z variation-nya kita persentage-nya sama ya, samain kayak yang ada di positif N0 untuk 6,5. Nah, selanjutnya di sini juga kebaca 13,8 sesuai bus yang 4,16 kV. Nah, MVA-nya tetap sama ya. Oke, tinggal oke aja. Masuk ke kabel, dimana kabel ini juga diisi ya, dimana untuk spesifikasinya menggunakan IKEA Mag 60 Hz dan kodenya 3250, yang dimana yang kedua menggunakan rubber 100% 15 kVA 3 ORC CU 250. Nah, yang rating ini kodenya bisa diubah-ubah ya sesuai kebutuhan. Nah, di sini untuk panjangnya kita kasih 400 feet. Nah, jangan lupa ketika dalam satuan M kita harus diubah ke feet dulu. Nah, selanjutnya masuk ke fisikal gak ada yang harus diubah. Nah, untuk di impedance ini isinya otomatis, nggak harus di manual sama kita, karena dimana ketika masuk ke library ini kita otomatis mengisi juga di impedance untuk mengotomatiskan dari sistem juga. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke beban, dimana beban ini ada motor sinkron dan motor
ini yang kebaca 700 horsepower, dimana kita masuk ke nameplate, dimana nameplate itu untuk mengisi spesifikasi dari si motor tersebut, yang dimana di sini kita isi horsepowernya 700 kV, kV-nya 4 dan kVA-nya 606,1 dan fly-nya 87,48. Di sini otomatis ketika diisi 700 or kV 4-nya, dan power faktornya di sini otomatis juga. Selanjutnya masuk ke beban motor sinkron, dimana motor sinkron ini sama ya, untuk itunya nameplate dan kan tadi 700 ya horsepowernya. Nah di motor sinkron ini kita kasih 3000, untuk kV-nya tetap sama ya kayak tadi, untuk MVA-nya kita kasih 2,56 dan untuk fly-nya 369,5. Nah oke, untuk motor sinkron udah ya. Selanjutnya masuk ke bus 3 dulu. Nah ke bus 3 ini kebaca 13,8, sama ya kayak di bus 2 tadi, dimana kita dikasih di bus Poltek-nya inisialnya 100%, V-nya KV 13,8 dan angelnya 0, dimana untuk load diversity faktornya sama ya, nggak ada yang dirubah untuk ini. Untuk fast V-nya kita ubah, dimana di sini kasih 100 dan mengikuti poin B, poin C juga 100 dan KV-nya juga sama 7,967. Nah, untuk di rating ini kita pasang standar YC. Nah, dimana untuk sesuaikan dengan modul kita. Oke. Selanjutnya masuk ke trapo 3, dimana trapo 3 ini kebaca 5 MVA. Untuk ratingnya 13,8 sama saja seperti yang ada di trapo 1 dan 2. Dan untuk impedans di trapo 3 ini sama dengan impedans yang ada di trapo 2. Nah langsung saja kita masuk ke kabel 2. Ke kabel 2 ini sama ya, pengaturannya masuk ke info, dan info ini kebaca juga, yaitu ID-nya kabel 2. Nah jangan lupa kita masuk ke library, yang dimana di library ini untuk mengatur quick fit kabel dari spesifikasi kabel yang digunakan. Nah, tinggal ikuti modul saja untuk ini. Selanjutnya masuk ke impedance-nya ini sama ya, untuk unitnya menggunakan ohms per 1000 feet. Nah untuk impedance ininya udah keisi ya tadi, seiring dengan kita mengisi saat di library. Nah oke, selanjutnya masuk ke bus 5, dimana di bus 5 ini juga kita atur ya, sama tata caranya seperti yang kayak tadi, tinggal oke. Nah masuk ke load beban, di sini kebaca 3 MVA. Nah di sini kita isi kV-nya 4,16, MVA-nya 3, MW-nya 3. Nah di sini untuk dayanya 3, berarti untuk daya semunya MVA itu daya semu dikasih 3. Untuk arusnya 416,4. Untuk power faktornya kita kasih 100%. Nah untuk operating load-nya kasih 0 megawatt-nya plus 0 MVR juga. Oke. Sama ya, settingannya untuk motor 2, motor asinkron, motor 3, load beban kedua. Nah, di sini pada rangkaian load flow ini juga masuk ke network 2, yang dimana network 2 ini untuk melihat bus 5 tersambung ke kabel 3 juga sama, dan ada trapo 5, dimana di rangkaian yang tadi kan sampai trapo 4 ya. Nah di sini kita atur untuk trapo 5-nya sama ya untuk pengaturannya, dan untuk ratingnya 4,16 masih sama, dan impedance-nya 6,75 sama dengan kayak trapo 2, trapo 3. Gak ada yang berbeda. Nah namun di sini kita tambahkan CB, circuit breaker. Nah, di circuit breaker ini tidak perlu untuk diatur untuk spesifikasi dalam si circuit breakernya. Oke, untuk selanjutnya yaitu membandingkan antara daya semu dan arus, yang dimana saya analisis pada tiap-tiap bus. Dapat dilihat untuk masing-masing metode perubahan daya semu dan
arusnya kita menggunakan dulu yang metode adaptif Newton-Raphson. Kita kita lihat. Nah, di sini kan belum ada untuk daya semu dan daya semu itu belum muncul ya. Namun kita dapat dimunculkan di sini karena daya semu itu kan dibandingkan dengan arusnya, maka kita pilih yang kVA dan ampere ini ya. Oke, kita udah. Selanjutnya kita di run. Nah, bisa dilihat ya di bus 1 itu daya semu yang kebaca itu 44025 dan untuk arusnya yaitu 736,7. Yang dimana pada bus 2 ini kebaca nilainya 894,5 dan untuk arusnya 39,6. Nah, kan di sini di bus 2 itu dipasang 13,8 kV, yang kepake itu cuma 13,5. Selanjutnya kita ke bus 3, dimana di bus 3 ini daya semunya yaitu 11970 dan untuk arusnya 53009. Nah, selanjutnya untuk di bus 4, ini daya semunya yaitu 2560 dan untuk arusnya 397,4. Yang dimana untuk bus selanjutnya yaitu bus 5. Bus 5 dulu. Nah, untuk bus 5 ini diakhirkan ya karena berada di network ini. Selanjutnya masuk ke bus 6 yang kebaca daya semuanya yaitu 10242 dan arusnya 1660. Nah, selanjutnya ke bus 7. Bus 7 ini kebaca daya semuanya 24992 dan untuk arusnya 38030. Dan untuk bus 8 di sini, bus 8 ini yang daya semunya yaitu 4862 sedangkan untuk arusnya 219,1. Nah, selanjutnya masuk ke bus 5 yang tadi. Nah, ke bus 5 ini kebaca 18050 dan untuk arusnya 2847. Jadi arus yang mengalir pada bus 5 ini dapat kebaca nilainya segini. Nah, selanjutnya masuk ke bus 7 yang tadi yaitu kebaca 15863 untuk daya semunya, sementara untuk arusnya nilainya segini. Selanjutnya yaitu untuk bus 10. Bus 10 itu daya semunya kebaca 24676 dan untuk arusnya 16216. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk ini metode Newton-Raphson. Newton-Raphson ini kita bisa lihat berapa daya semu dan berapa arus yang kebaca. Oke, kita masuk lagi ke sini, kita analisis lagi mengenai daya semu dan arusnya. Nah, untuk di bus 1 itu kebacanya segini ya. Kita coba hanya di kVA saja, di daya semu aja. Nah, untuk di daya semu itu kebaca 44025. Nah, untuk di bus 1 ini, sementara untuk arusnya itu kebaca 736,7. Jadi mending ngegunain yang kVA ini langsung biar bisa dibandingkan langsung dengan daya semu antara daya arusnya. Tidak beda jauh dengan perbandingan yang ada di daya semu yang di adaptif Newton-Raphson. Begitupun pada metode ini menggunakan Newton-Raphson itu nggak beda jauh dengan masing-masing busnya masih sama kebaca dengan nilai yang sama dengan yang metode adaptif Newton-Raphson, yaitu misal di bus 2 ini kan, di bus 2 ini kebaca 894,5, tetap nilai arusnya itu 39,6. Nah, kita coba lihat di networknya apakah ada perbedaan dengan yang tadi di adaptif Newton-Raphson. Nah, nggak berbeda ya dengan adaptif Newton-Raphson, bahwasannya di bus 5 ini tetap yang tadi kan kebaca 18050 dan arusnya juga 2847. Oke,
Untuk selanjutnya kita menggunakan metode fast decoupled. Nah, di fast decoupled ini apakah ada perubahan untuk daya semunya? Kita lihat. Nah, dan kita coba run. Nah, bahwasannya tetap sama ya, tetap sama dengan daya semu yang ada di adaptif, yang ada di Newton-Raphson. Bahwasannya dari keempat metode ini daya semu dan arus yang mengalir pada setiap bus itu sama gitu, nggak berubah. Mungkin nanti bisa dilihat pada perbandingan iterasinya dari keempat metode tersebut akan memiliki perbedaannya masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu membandingkan antara iterasi keempat metode. Namun sebelum itu saya akan membahas dulu mengenai teori yang ada di masing-masing metode. Yang pertama ada metode adaptif Newton-Raphson, di mana metode ini memodifikasi dari formula yang menggunakan ukuran langkah yang dinamis untuk meningkatkan konvergensi dari metode ini. Selanjutnya ada metode fast decoupled. Nah, pada metode decoupled ini metode ini menyederhanakan persamaan power flow dengan memisahkan komponen daya real dengan daya reaktif dari suatu sistem. Untuk selanjutnya yaitu ada metode Gauss-Seidel. Gauss-Seidel ini merupakan metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode iteratif yang dimulai dengan tebakan awal untuk solusi dan meningkatkan solusi pada setiap iterasi hingga konvergen ke solusi aktual gitu. Nah, untuk selanjutnya ada metode Newton-Raphson. Metode numerik juga ya, ini digunakan untuk mencari akar suatu fungsi. Itu dari itulah teori ataupun pengertian dari keempat metode pada masing-masing analisis. Nah, selanjutnya yaitu metode adaptif Newton-Raphson, di mana aliran dayanya yaitu kebaca 37,710. Untuk total metodenya yaitu 7,511. Nah, untuk iterasinya adaptif Newton-Raphson ini sampai iterasi keempat, yang dimana daya reaktifnya nilainya segini 22,718, dan untuk daya semunya 44,025, dan untuk power faktornya 85,66 lagging. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke metode fast decoupled. Nah, pada fast decoupled ini untuk aliran dayanya kebaca 37,709, dan untuk daya reaktifnya 22,717, dan untuk daya semunya 44,23, dan power faktornya 85,66, dan berubah-ubah ya. Di sini di iterasi ketiga ini 89,14 lagging dan sampai 99,99 leading. Nah, untuk nomor iterasinya sampai iterasi ke-7. Selanjutnya ada metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel ini untuk iterasinya sampai 296 iterasi, dan untuk daya aliran daya yang kebaca itu nilainya 13,039, dan untuk daya reaktifnya 5,029, dan untuk daya semunya 13,975, dan power faktornya yaitu 93,30 lagging, dan leadingnya 99,29. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode Newton-Raphson. Pada metode Newton-Raphson ini hampir sama dengan adaptif Newton-Raphson ya, yang tadi iterasinya ini 3, dan untuk aliran dayanya kebaca 37,710, dan daya reaktifnya 22,718, dan daya semunya 44,025, dan untuk power faktornya 85,66 lagging, dan leadingnya 99,99. Nah, tadi daya adaptif Newton-Raphson.
Kita buka yang Newton-Raphson. Nah, kita analisis ya, dimana iterasi pada adaptif Newton-Raphson ini sampai 4 ya. Sementara di Newton-Raphson sampai iterasi ketiga, namun ada kesamaan yang di aliran dayanya yaitu 37,710, dan sama juga di sini untuk daya reaktifnya 22,718. Untuk daya semunya sama dan power faktornya sama. Namun dengan metode Gauss-Seidel dan di Couplet itu berbeda gitu. Kenapa masing-masing iterasi berbeda gitu? Apa sih penyebabnya? Ada beberapa faktor yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, inisial Gauss ya dari masing-masing tebakan awal yang membedakannya. Perbedaan dalam nilai tebakan awal dapat mempengaruhi jumlah iterasi gitu yang diperlukan untuk mencapai solusi. Jadi sebuah tebakan awal yang dekat dengan solusi yang sebenarnya akan memerlukan sedikit iterasi gitu. Jadi itulah pengaruhnya. Namun sedangkan tebakan awal yang jauh dari solusi yang sebenarnya akan memerlukan lebih banyak iterasi. Jadi tadi kan ada yang di Gauss-Seidel itu sampai 296 iterasi ya. Itu kekurangan yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat akurasi yang diinginkan, semakin banyak juga iterasi yang diperlukan untuk mencapai solusi gitu. Tergantung ingin mencapai berapa sih iterasinya gitu, dan ada maksimal capaian iterasinya sampai berapa gitu. Karena semakin dekat mendekati nilai yang sebenarnya, semakin kecil perbedaan antara nilai aktual dan perkiraannya, yang memerlukan lebih banyak iterasi untuk mencapai konvergensi. Jadi karakteristik fungsi, sifat-sifat matematisnya dari fungsi yang sedang diselesaikan juga dapat mempengaruhi dari perbedaan iterasi. Itulah dari kesimpulan kenapa iterasi dari masing-masing metode itu berbeda gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.